ya. Karena memang, alhamdulillah, terima kasih Kak Dinda. Karena memang ini sudah, saya tadinya emang tidak niat ngambil S2 ya, sahabat amazing semuanya itu. Saya hanya pengen mengabdi aja deh ke umat gitu. Saya pengen lebih dekat lagi dengan sahabat-sahabat semua gitu kan. Pengen eh, banyak lebih dekat ke masyarakat gitu lah ya, gitu dengan mengisi banyak kajian gitu. Tapi ini ilmu magnet Rizki ini dahsyat banget. Membuat justru magnet Rizki ini yang membuat saya mengambil S2, teman-teman ya. Jadi saya serius ngambil S2 dari awal saya target eh, 2 tahun harus sudah selesai. Alhamdulillah 2 tahun selesai, Bun. Sahabat semua. Saya harusnya itu bulan Juli masuk ya, Juli 2023. 2023 apa 2024 ya? Juli 2023. Tapi saya baru masuk November 2023. Berarti 2024 full sehari dan 2025 pertengahan 2025 saya selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini juga berkah dari eh, Pak Nasrullah pastinya ya, ilmunya sangat-sangat bagus itu. Jadi saya sayang banget ini kalau tidak diseriusin nih ilmu magnet Rizki itu teman-teman ya. Terima kasih Bu Ida, Barokallah ya, Bu Dinda, Bu. Alhamdulillah. Baik, yuk kita baca ini dulu ya. Oh ada Bude nih, Bu Suprati, Masya Allah, maaf lahir batin, Bude, Barokallah. Kemarin maaf teleponnya belum sempat diangkat karena saya menot tidak ada notifikasi di WA gitu ya. Jadi saya fokus benerin tesis itu. Jadi ini baru banget selesai. Sami, mau lahir batin juga Mbak Ria. Sehat-sehat selalu, Alhamdulillah. Jeh. Sehat selalu, Semangat. Bude. Amin, amin. Kongrat, kongrat. Masya Allah, dahsyat. Mahasiswa teladan. Keren. Teladan Bude. Top, Jadi top waktu saya pisan. masuk eh, ruangan sidang itu, para dosen itu malah, wah ini mahasiswa teladan nih, gitu, gitu. Terus, Dahsyat. wah ini apa? Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dengan Buria, gitu. Karena eh, kita kan mahasiswa online ya, jadi emang belum pernah ketemu gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa bertatap muka dengan para dosen yang luar biasa, gitu. Iya, dan untuk online itu kan nggak mudah loh. Ih, nggak mudah banget, Bude, itu. Mm-mm. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ketemu Sepanjang langsung itu kan saya, langsung bisa cair saat itu, misalkan ada persoalan apa gitu kan. iya, itu makanya Kalau ini online keren belum banget. sinyal, belum yang lain-lain tuh alhamdulillah barokallah bener. Amin, amin, Selamatlah Bude. pokoknya selamat semuanya berkah-berkah semuanya. Iya, berkah itu ya. Semoga magnet rezeki semakin menyebar ya untuk kebaikan kita Amin. semua. Gitu. Amin, amin, amin. Udah ikut seneng. Hmm, amin, amin, Bude. Ini juga berkah dari Garbutala, gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Quranic vibration ya. Quranic vibration. Saya praktekin itu terus, teman-teman. Gitu ya. Ya, baik. Eh, Dahsyat bener emang Quranic vibration mah. iya, dahsyat banget. Banyak yang dapat hikmah dari situ. Iya, iya. Itu karena memang itu ilmunya Allah ya, gitu. Dan Mm-mm. ilmunya Allah itu pasti, gitu. Dan ini Iya, makanya sayang banget kalau teman-teman itu nggak dapat ilmu magnetis gitu, sayang banget iya gitu ya. betul. Sayang banget nggak belajar doang nggak dipraktekin gitu ya. Eh, sayang banget kalau belajar doang nggak dipraktekin, ya. Dan sayang banget kalau udah dipraktekin berhenti di tengah jalan, Nggak gitulah. istiqomah. Tidak istiqomah ya karena Mm-mm. saya akan membahas mengenai 4C ya gitu. Jadi saya membahas jadi magnet Rizki ini adalah sebetulnya adalah ilmu mengenal diri kita sendiri, teman-teman ya. Jadi Masya oh Allah. Dahsyat. selama ini kita melihat orang lain, menilai orang lain, kita tidak ingat untuk menilai diri kita sendiri gitu ya. Setiap Selama kosongan ini hal pokoknya mah. iya betul. Selama Punten bude off ini ya off kamera ya. siap, Bude, Barokallah. Semoga lancar, Oke. berkah, sehat semuanya. Amin. Ya Rabbi. Amin. Alhamdulillah. Ya. Iya. Sehatnya dahsyat lah pokoknya. Selama ini kita bilang,
Amin ya Rabbal Alamin. Kita selama ini kita bilang cinta kepada orang lain, ya. Cinta kepada keluarga. Tapi apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasulullah? Apakah kita sudah mencintai dengan benar? Karena untuk mengatakan cinta itu kita harus tahu ilmunya, teman-teman. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi semoga ilmu yang kita bahas ini ya walaupun bentuknya seperti Zoom ya, tapi Zoom ini adalah hakikatnya adalah teknologi seperti yang saya tulis di grup ya. Teknologi dan AI itu pada dasarnya itu adalah cara Allah untuk supaya kita bisa fokus. Fokus pada apa? Fokus pada apa yang kita cintai, teman-teman. Itu. Nah, sayangnya kita belum, tar dulu ya. Sayangnya kita belum, sepertinya belum mencintai terlalu dalam ya. 4C. Salam 4C ya. Coba boleh ya teman-teman ya 4C. 4C itu saya bahas satu persatu ya. Waktu sebelumnya juga saya bahas malam hari itu membahas 4C juga ya teman-teman. C yang pertama itu adalah critical thinking itu ya. Silakan teman-teman catat ya. Kedua, creative thinking. Ketiga, competition. Nah, yang keempat, kolaborasi. Gitu. Jadi penting banget kita ini menjadi manusia 4C di zaman saat ini, teman-teman. Apa itu 4C? Pertama itu adalah critical thinking. Kedua itu adalah creative thinking. Silakan teman-teman bantu eh, sahabatnya untuk menulis di chat ya. Critical thinking, creative thinking, competition, and collaboration. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini ya, 4C ini gitu. Tapi bagaimana penerapannya versi dari Magnet Rizky, versi dari Amazing Quantum ya. Jadi Amazing Quantum itu adalah semoga kita bisa menjadi partner yang solid bersama Magnet Rizky karena Amazing Quantum itu membahas Magnet Rizky secara lebih detail, secara fikihnya teman-teman ya, secara why-nya gitu. Selama ini, ah, ingat ya teman-teman, kalau pengen jadi ajaib gimana caranya? Buka perisai. Kita pengen menjadi 4C, tapi lagi-lagi kita membuka perisai. Lagi-lagi kita melakukan perisai rezeki. Gampangnya begini ya teman-teman. Ini karena ada banyak yang belum dapat ilmu magnet Rizki ya. Jadi saya izin menyampaikannya secara materi umum dulu ya. Semoga teman-teman nanti bisa merasakan kenikmatan belajar magnet Rizki. Kalau memang mau belajar dengan saya, insya Allah saya siap mendatangi eh, lokasi teman-teman ya. Kita mengadakan seminar hybrid bareng ya. Bisa jadi di Malang atau di Jogja gitu ya. Gitu. Atau di Malaysia, boleh, siap ya. Nanti saya berkolaborasi dengan CTMR Malaysia gitu. Nah, critical thinking yang pertama ini adalah kita berani mengkritik diri sendiri, teman. Ya, terima kasih Bu Ida. 4C, critical thinking, creative thinking, competition, and collaboration. Ya. Kadang kita lompat tanpa sadar. Kita merasa menjadi orang yang kreatif. Ya, ini sesuatu hal yang berurutan ya teman-teman ya. Kita kita merasa menjadi orang yang kreatif gitu. Tapi kita tidak melakukan critical thinking gitu. Jadi hal yang pertama yang terus-menerus perlu kita lakukan adalah mengkritik diri sendiri teman-teman. Lakukan itu setiap hari. Kenapa setiap hari? Sebegitu pentingkah? Betul, penting banget teman-teman.
Karena kita hidup di era postmodern yang begitu banyak berseliweran data dan informasi. Otak kita itu sehari itu mikirnya bisa 60.000 kali, teman-teman. Ya, bisa jutaan kali itu. Dan 60.000 kali itu adalah yang tersaring di pikiran kita. Dan ternyata itu tidak semuanya positif. Kita pengen fokus ke impian kita. Kita pengen fokus memperbaiki diri kita. Muncul lagi mengenai kasus korupsi, gitu ya. Bukan tidak tidak boleh dengan informasi di luar, boleh boleh banget ya. Kita sebagai pribadi yang terus bertumbuh berkembang, kita memang harus peduli dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, yang nggak boleh itu kita baper, kita bawa perasaan menghadapi fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena pajak yang semakin tinggi, ya kan? Fenomena PHK atau fenomena apapun realita yang terjadi yang di hadapan yang kita hadapi saat ini, ya. Karena memang sunatullahnya, qadarullahnya, semakin tinggi pohon, dia sama Allah diberi kemampuan untuk melihat lebih luas lagi, gitu ya. Nah, jadi 4C ini juga saya praktek terus-menerus, teman-teman. Praktek, ya. Saya sebagai pengamat sosial, ya, saya sebagai orang yang peduli dengan sosial, peduli dengan perkembangan masyarakat. Impian saya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, gitu kan. Itu. Jadi kadang Allah memang menghadirkan informasi-informasi yang tiba-tiba muncul aja tuh di beranda, gitu ya. Entah informasi tidak baik, gitu. Rata-rata ya kadang informasi tidak baik, gitu. Entah perselingkuhan, entah punya problem keluarga, problem negara, gitu. Nah, ketika kita menghadapi itu, ya, penting banget kita untuk membuka perisai rezeki. Ya, jadi perisai rezeki ini adalah kunci utama untuk keajaiban yang sebenarnya. Apa itu perisai rezeki? Ya, itu dasarnya ada di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 14. Intinya adalah kita tidak boleh menyalahkan orang lain, ya. Kita semakin Allah menunjukkan kesalahan orang lain atau kesalahan pemerintah atau kesalahan suatu sistem, ya, semakin kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Jadi ketika kita menurunkan garis kebenaran, saya salah, ampuni saya siap belajar, itu lakukan dengan bahagia, teman-teman, ya. Bukan tidak tidak dilakukan dengan minder, tidak dilakukan dengan sedih, ya. Sambut ini sebagai petunjuk dari Allah bahwa saya harus terus memperbaiki diri, gitu ya. Nah, itu. Jadi critical thinkingnya itu adalah di situ, teman-teman, ya. Buka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran, terus anti jendela buram, ya. Jangan kita jendela buram melihat kesalahan orang, padahal jendela kita yang belum bersih, gitu kan. Waduh, gaji DPR naik terus nih, sehari 100.000. Sehari berapa? 3 juta, gitu kan. Katanya gaji DPR sekarang 100 juta, gitu ya. Bu Riani tahu aja sih, ya itulah dari media, gitu kan. Padahal Allah alam belum tentu benar, gitu kan. Dan belum lagi pernyataan Sri Mulyani, ya, eh, yang terjebak dengan Dunning-Kruger effect, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa pajak itu wajib sama seperti zakat. Demi Allah itu kalimat yang tidak baik, ya, teman-teman, gitu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, kita tidak boleh menyalahkan Menteri Keuangan, kita tidak boleh menyalahkan Presiden. Yakin bahwa ini adalah kondisi yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Itu ya. Jadi jangan sampai LOP kita ketarik nih, ya. Oke, ya. Jadi penting banget untuk menjadi pribadi yang critical thinking, ya. Ketika kita menemukan sesuatu hal yang tidak nyaman, terus.
ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Jadi ilmu MR ini ilmu yang mahal teman-teman sebetulnya ya. Tidak cukup kita hanya membangun impian. Tidak cukup kita hanya fokus mengejar impian. Tapi kita melakukan perisai rezeki di mana-mana. Tidak, tidak seperti itu caranya. Ya. Nah, jadi semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita bisa membangun peradaban Islam yang lebih baik lagi ya. Karena Islam itu sudah baik. Yang belum baik itu siapa? Kita yang mengaku Islam. Ya, yang belum baik ya. Dan Allah memberikan rahmat ke seluruh alam. Ya, semoga kita bisa terus belajar dari setiap ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita terus bermuhasabah. Ya. Nah, untuk kita bisa mengkritik diri kita sendiri ini, kita perlu namanya gua keajaiban, teman-teman. Gua keajaiban. Ini saya kemarin janji ya di grup untuk saya share mengenai gua keajaiban karena di gua keajaiban itu berisi harta karun yang banyak gitu ya. Gitu ya. Harta karun itu melebihi uang, teman-teman ya. Harta karun itu melebihi pokoknya impian teman-teman ada di situ nanti di gua keajaiban. Karena gua keajaiban itu berisi tentang berkholwat antara kita dan Allah saja. Antara kita, Allah dan Rasulullah. Itu saja. Urusan dunia dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan yang lainnya, itu kita taruh dulu. Ya. Karena kita yakin bahwa semuanya itu akan diberesin sama Allah. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak nyaman, segera masuk ke gua keajaiban. Untuk apa? Untuk bisa menemukan critical thinking kita. Ya. Kita sholat taubat, gitu ya teman-teman ya. Tuh. Sholat tahajud, kemudian zikir, sholawat ya, sholawat eh, Jibril ya. Nah, gua keajaiban inilah kita bisa mendownload dunia kuantum, teman-teman. Gimana caranya mendownload dunia kuantum? Itu dengan cara memperbaiki pikiran kita, perasaan kita, dan spiritual matter kita. Jadi perbaiki niat kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki perasaan kita, teman-teman. Ya. Materi ini memang perlu disimak beberapa kali, teman-teman ya, karena ini materi SHMR, THMR, COMR, ya, yang disampaikan per jurus melalui Pak Nas, tapi saya menggabungkannya gitu. Ya, sebagai reminder untuk diri kita sendiri. Makanya saya sebagai certified trainer magnet Rizky pun saya terus sebisa mungkin tiap bulan mengadakan SHMR, THMR, teman-teman. Karena itu adalah untuk mengecas energi kuantum saya, gitu. Untuk kita bisa terus berjamaah, bergandengan tangan, membangun ekosistem yang lebih baik, gitu ya. Jadi kita penting banget untuk membangun sistem dan ekosistem, ya. Dan semoga magnet Rizky ini, ya, Amazing Quantum itu bisa menjadi sistem untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, critical thinking itu adalah bagian dari sistem, ya. Sistem untuk memperbaiki diri kita. Nah, kalau nanti kita udah beres, ya, baru kita creative thinking. Baru bermunculan tuh LOP kita. Nah, selama ini teman-teman yang sudah praktek magnet Rizky dan merasa belum ajaib, itu belum selesai di materi critical thinkingnya, teman-teman. Ya, materi bab pertamanya belum selesai. Itu. LOP-nya belum terwujud. Itu LOP itu udah ngomongin creative thinking. Tapi ada juga, Bun, orang yang tercapai LOP-nya padahal garis kebenarannya tinggi. Nah, ini hati-hati. Ini bisa jadi eh, apa namanya? Bisa jadi apa namanya? Apa?
tabaruj, bukan tabaruj ya. Jadi Allah menguji hambanya. Masih taat nggak sama Allah? Masih sombong nggak gitu kan gitu. Gitu. Masih ngerasa paling ajaib nggak gitu ya. Karena yang sebetulnya LOP kita terwujud itu bisa jadi karena doa orang tua kita, teman. LOP kita terwujud itu karena jalur taubat holik kita. Dan taubat holik itu ada kembali di tahap satu, critical thinking, teman-teman. Mampu mengkritik diri kita sendiri. Itu. Makanya jurus yang paling saya sukai adalah gua keajaiban. Dahsyat nih teman-teman ya. Aduh, seru banget nih gua keajaiban. Ini tesis juga bagian dari gua keajaiban gitu ya. Gua keajaiban ini bisa dibawa kemana-mana teman-teman ya. Jangan dikira harus di rumah aja. Enggak. Bisa dibawa kemana-mana ya. Dengan cara ya kita bersolawat terus. Kita ingat sama Allah dan Rasulullah. Kita bertransaksi dengan eh, orang-orang. Itu tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan gitu ya. Gitu. Di bab critical thinking ini muncul juga detox rejeki dan paradox of candy, teman-teman. Dahsyat ya. Jadi di critical thinking ini ada jurus magnetis siapa tuh? Buka perisai rejeki, menurunkan garis kebenaran, kemudian anti jendela buram, kemudian jeruk nipis. Ya, jeruk nipisnya kita minum aja, ya. Karena dengan kita mampu mengkritik diri kita sendiri, kita menjadi pribadi yang kuat mentalnya gitu ya gitu kita menjadi pribadi yang kuat emosinya bagus gitu ya kemudian ada jurus eh, detox rejeki ya di critical thinking ini ketika kita mendapatkan detox rejeki ya bun saya praktek magnet rejeki kok kenyataannya malah saya diomongin orang gitu ya saya malah sering dimarahin suami saya malah hampir digugat cerai sama suami. Nah, itu detok rezeki, teman-teman ya. Detok rezeki. Detok rezeki itu bagus nggak? Bagus. Bagus, teman-teman. Artinya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Materi menyenangkannya nanti ya. Materi menyenangkannya, yuk kita nanti belajar di Magnet Rizki ya. Jadi intinya membersihkan energi yang ada di dalam tubuh kita. Detox rezeki itu. Energinya mau diisi energi berlian sama Allah. Gitu. Bun, saya kalau ketemu suami, Bun, waduh, energi saya bubur lagi, Bun. Nah, itu detok rezeki. Teman-teman harus kuat menghadapi ini. Itu ya. Kita harus kita harus solid energi berlian kita. Nah, makanya tadi dengan cara ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu. Ya. Detok rezeki ini kalau teman-teman ridho dengan detok rezeki, ya nanti di perjalanan kita itu setiap momen perjalanan kita kita akan mendapatkan hadiah pahala sabar sama Allah dari Allah ya. Pahala sabarnya itu kalau di akhirat itu pastinya kita dapat. Nah, di dunia justru di dunia ini loh teman-teman. Jadi magnet rezeki itu emang ilmu dunia ya. Untuk ilmu dunia untuk mencapai akhirat. Jadi gimana caranya kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Ada beberapa ustadz juga bilang, ya memang ini ustadz dunia nih gitu. Ya, karena memang kita sedang hidup di dunia. Jadi dunianya kudu dibenerin dulu gitu loh. Nggak mungkin nanti sampai akhirat kita beres-beres tentang dunia. Kita nggak mungkin. Jadi mumpung di dunia, kita beresin gitu ya. Jadi kita memang mengintegrasikan dunia dan akhirat kita. Gitu. Dan di setiap kita sholat pun di teman-teman silahkan tulis. Kira-kira di doa apa ya sholat yang ngebahas rejeki? Nah, boleh bantu saya di chat. Ya.
Jadi selama ini rezeki itu sebetulnya adalah bagian dari kurikulum akidah akhlak. Jadi rezeki itu adalah memang bagian dari sholat kita. Itu ada di doa, di duduk duduk dua sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, Allahu Akbar. Gimana doanya? Doa di antara dua sujud itu. Robbi firli, warhamni, wajiburni, warzuqni. Nggak kan? Allah berikan saya rezeki. Wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Gitu ya. Jadi, dan rezeki ini termasuknya harta. Termasuknya eh, apa kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia. Kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Gitu ya. Gitu. Jadi, rezeki ini tidak hanya mengenai ketenangan batin. Ya, ketenangan batin ini adalah level awal. Ya, Ada di ini critical thinking tadi, teman-teman. namanya sotonya masih ada tuh panasin aja campur. Iya, betul. Terima kasih Bu Yani. Allahumma gfirli, Enggak, Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Ya. Selama ini kita memisahkan. Jadi, ya, harta, kemudian semuanya, ya, amanah yang lunas, kemudian kemudahan bertransaksi dipercaya oleh sesama, ya, gitu. Itu adalah rezeki. Dan kuncinya itu adalah di menenangkan diri, teman-teman. Jadi, bab critical thinking ini kita harus selesai dulu, teman-teman ya. Nah, output dari critical thinking itu adalah kita memiliki hati yang tenang. Gitu ya, teman-teman ya. Memiliki hati yang tenang. Impian bisa tercapai kalau hati kita tenang, teman-teman. Itu. Ya, semoga teman-teman dimudahkan ya untuk mempraktekkan 4C. Kira-kira bisa nggak nih teman-teman mempraktekkan C yang pertama, critical thinking? Saya mau tahu respon dari teman-teman dulu. Baru nanti saya bisa lanjut ke C yang selanjutnya. Coba bantu saya, kira-kira teman-teman menyimak nggak nih? Apakah materi saya terlalu tidak ringan untuk dipraktekkan? Salam 4C. Bismillah, siap dipraktekkan. Siap Bunda Yani ya. Yang lain mana nih? Boleh? Ada Insya 100. Allah berproses, Mbak Ria. Oke, siap Bunda Resi. Oke, barakallah. Ya. Nah, karena 4C critical thinking ini adalah apa namanya? Pondasi, teman-teman ya. Pondasi, pondasi banget itu. Bismillah. Terima kasih Bu Resi, Bu Ratri ya. Supaya kita ada dialog ya. Bu Ida Nurjana, Alhamdulillah siap ya. Alhamdulillah, barakallah ya. Nanti sama Allah dikasih hadiah pahala sabar banyak banget ya. Di akhirat dikasih banyak ya. Di dunia apalagi. Makanya sayang banget ya kalau kita tidak mampu mempraktekkan sabar di dunia gitu ya. Karena ternyata sabar itu adalah kurikulum utama. Kurikulum utama dan memang terus menerus gitu ya. Ya, jadi seperti naik apa ya? Seperti naik kendaraan, eh seperti naik kendaraan, naik level lagi, naik level lagi, naik level lagi ya itu. Atau seperti naik roller coaster, naik, kadang turun gitu kan. Tidak naik gitu kan. Iya, nggak apa-apa ya. Karena memang tugas kita adalah bagian dari proses, teman-teman. Gitu ya, Masya Allah. Saya juga lagi terus mempraktekkan ya, mempraktekkan diri. Saya berbicara seperti ini karena saya praktek ya teman-teman. Bukan karena saya lebih baik dari teman-teman, tidak ya. Karena saya praktek ya. Saya pengen berbagi kenikmatan kepada teman-teman ya, bahwa ini ada ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Itu ya. Jadi critical thinking tadi siap praktek buka perisai rezeki terus menerus ya, menurunkan garis kebenaran. Kemudian apa tadi? Anti jendela buram.
Kemudian jeruk nipis, untuk jeruk nipis itu jangan ditetesin ke luka ya. Jadi jangan kita mendetilkan persoalan yang tidak enak ya. Mending jeruk nipisnya kita minum supaya tubuh kita sehat ya. Kemudian eh saya pengen tahu juga nih ke Bunda Dinar, Bunda Dinda, Kak Dinda, kira-kira paham nggak ya apa yang saya sampaikan? Pak Fikon, Bunda Khairunisa, Pak Lukman, Bu Tanti. Nah, coba kira-kira paham nggak? Yang belum mengenal Margaret Rizky, yang belum praktek ilmu Margaret Rizky, Alhamdulillah paham, keren. Ya, itu. Karena di era sekarang ini tidak ada cara lain ya, kecuali melalui 4C ini teman-teman. Ya. 4C ini terus saya praktekkan ya, apa, dan saya terus berbagi ya, saya praktek kepada anak-anak saya. Ayo nak gitu. Jadi 4C ya gitu. Salam satu sama terhubung, Masya Allah ya. Pak Fikon di Padang ya kayaknya ya, di Sumatera Barat. Nah, jadi 4C yang pertama itu yuk kita praktekkan, dan menyenangkannya di Magnet Rizky itu kita bisa mempraktekannya dengan cara happy ya teman-teman gitu. Buka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran. Nah, setelah ini beres, baru kita bicara creative thinking. Creative thinking ini dengan cara membangun impian, LOP, Law of Projection. Law of Projection ini intinya adalah memperbaiki pikiran kita, teman-teman. Ya. Kita banyak membangun impian, tapi kita mengcancel impian kita sendiri. Bun, saya pengen punya rumah 1 miliar lunas tanpa hutang, tanpa riba. Nah, terus pikiran kita ngomong, ah, emang bisa gitu ya. Ah, yakin bisa, Allahu Akbar. Nah, ketika kita bicara yakin bisa Allahu Akbar, kita itu sedang mendownload dunia kuantum kita. Bahwa yang memampukan itu Allah, gitu ya. Allah punya kunnya. Kenapa saya tadi membahas critical thinking dulu? Supaya akidah kita makin kuat, teman-teman. Jangan kita menjadi tertipu dengan dunia, gitu ya. Tertipu dengan pencapaian prestasi yang bersifat dunia, gitu ya. Tapi kita tidak ingat untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak ingat untuk memperbaiki tadi, melakukan critical thinking terhadap diri kita, gitu. Jangan kita hanya fokus menaikkan omset, gitu kan. Tapi kita tidak melakukan critical thinking terhadap diri kita sendiri. Nanti jatuhnya ke -3, teman-teman. Keserakahan. Ya, spiritual meternya nanti jadinya -3 keserakahan. Tidak, jangan seperti itu ya. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai teman-teman semua. Dunia kuantum itu dunia yang nyata. Dunia yang tidak bisa kita duga. Dunia yang tidak bisa kita hitung. Ya, kita menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Di dunia kuantum tidak seperti itu. 1 tambah 1 bisa jadi 100. 1 tambah 1 bisa jadi 1 miliar. Kita menghitung 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Dunia kuantum tidak seperti itu, teman-teman. Di dunia kuantum 1 dikurangin 1 bisa jadi 1 juta. 1 dikurangin 1 bisa jadi 700 juta. Dan dunia kuantum itu nyata, teman-teman. Ya. Jadi jangan kita eh, tadi merusak terumbu karang gitu ya. Nah, materi critical thinking ini kalau ibarat kita kita apa namanya? Kita sedang mengendarai kendaraan ya. Materi critical thinking ini adalah kita buka gas kita pelan-pelan, teman-teman ya. Supaya bisa melaju tuh, ya, bisa melaju dengan baik kendaraan kita menuju impian kita gitu. Dan critical thinking ini perlu terus dilatih ya dengan dunia kuantum, dengan
Kita kita menjadi generasi robbani. Kita menggunakan helikopter view gitu. Kita harus melepaskan dari diri kita sendiri dulu, teman-teman ya. Kita harus lihat ke atas. Hey, Ria, kamu ini ya, ini loh, ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Gitu. Nah, tadi kalau di critical thinking itu nanti kita dapat ketika kita mendapat detox rezeki gitu ya, gitu. Energi kita tuh sebetulnya sedang terus diperbaharui oleh Allah ya. Kemudian ada lagi nih, prosesnya itu adalah dengan paradox of candy ya. Kita mendapatkan bungkus permen. Kondisi kondisi detox rezeki dan paradox of candy ini dua-duanya sama-sama kondisinya nggak enak, teman-teman. Tidak enak. Menurut akal kita nggak enak gitu. Tapi kalau detox rezeki itu kita fokus untuk, ya Allah, saya siap memperbaiki diri. Nah, kalau di Paradox of Candy, ini kita siap naik ke atas, minta sama Allah impian kita. Nah, di sini kreatif thinkingnya dimulai ya, teman-teman gitu. Ya Allah, nggak apa-apa, saya mendapatkan kondisi yang tidak enak ini. Saya yakin saya akan mendapatkan permen manis darimu, ya Allah. Saya yakin impian saya semakin terwujud. Namun, kalau misalkan Allah memberikan kita ilmu, ya, jadi beda. Jadi bedanya kalau paradox of candy, detox rezeki itu kita adalah terus menerus memperbaiki diri kita. Nah, paradox of candy itu kita malah menyambut senang, ya, menyambut senang kondisi yang tidak nyaman. Namun saya mengatakan sayang banget kalau kita hanya fokus ke impian, tapi kitanya tidak berkesempatan melakukan critical thinking, teman-teman. Gitu ya. Jadi critical thinking ini adalah untuk menggali energi berlian, teman-teman. Ibarat teman-teman mau mengendarai kendaraan mobil dari Jakarta ke Surabaya. Ke Surabayanya nyampe, teman-teman, ya. Tapi menuju ke sananya kendaraannya itu nabrak-nabrak gitu ya, gitu. Terus eh, apa namanya, gompel-gompel, apa pokoknya kondisinya kurang kurang nyaman gitu ya, jadi babak belur lah, maaf ya tidak disiplin kata gitu. Nyampe ke Surabaya tapi tubuh kitanya sedang tidak sehat, terus kendaraannya juga nggak sehat gitu. Nah, supaya tubuh kita tetap sehat dan kendaraannya sehat, nah inilah perlunya detox rezeki tadi, teman-teman. Jadi detox rezeki itu pada dasarnya adalah tidak hanya sekedar mengganti isi isi toples, atau tidak hanya sekedar mengganti isi botol yang tadinya isinya sirup dijadi kecap, atau isinya kecap dijadiin sirup yang rasanya manis dan lezat gitu. Tidak hanya sekedar itu, teman-teman ya. Detox rezeki ini adalah justru proses penggantian energi. Energi kita yang tadinya energi bubur benar-benar berubah menjadi energi berlian. Itu. Itu jadi Allah mengitunya di detox rezeki. Gitu. Jadi maksudnya sayang kalau kita nggak dapat ilmunya. Karena untuk mendapatkan detox rezeki itu kita perlu menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Dan untuk menurunkan garis kebenaran ini semuanya critical thinking ini ada di gua keajaiban, teman-teman. Gitu ya. Jadi sayang banget kalau kita hanya fokus ke LOP tercapai, tapi nggak dapet tuh hikmahnya, hikmah dari apa yang sudah terjadi gitu. Kita malah ya garis kebenaran kita jadi malah semakin tinggi gitu ya gitu. Nah, ini makanya dikontrol di merawat terumbu karang, teman-teman. Ya. Jadi merawat terumbu karang itu adalah eh, jembatan untuk menuju creative thinking, gitu ya. Jadi setelah tadi kita masuk ke gua keajaiban tuh, teman-teman ya, untuk memperbaiki diri kita. Oh ya, kemarin ada pertanyaan tuh dari salah satu sahabat Amazing Quantum. Mbak Ria, saya sudah
Saya ingat tuh Mbak Ria bilang kalau kita sholawat ya, sholawat Jibril pasti impian kita tercapai. Tapi kok saya belum tercapai ya Bun? Nah, ini berarti di bab critical thinkingnya belum selesai ya teman-teman. Gitu ya. Jadi di bab memperbaiki dunia kuantumnya belum beres. Apa yang perlu diberesin? Sebetulnya yang perlu eh, eh, yang yang tahu apa yang perlu diperbaiki itu hanya Allah dan kita, teman-teman. Kita makanya kita rajin-rajin tuh kita menemukannya perisai rezeki saya di mana ya Allah. Perisai rezeki saya. Ayo mana lagi ya Allah perisai rezeki saya ya Allah. Tunjukkan ya Allah saya siap memperbaiki diri ya Allah gitu kan. Saya siap saya siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah gitu ya. Jadi untuk menuju creative thinking tadi ya menjadi untuk mencapai impian kita jembatannya itu adalah merawat terumbu karang ya dengan cara memuliakan, membahagiakan orang lain, dengan cara sholat taubat, perbaiki dulu, ya. Bun, saya belum berhasil memuliakan anak-anak, sholat taubat. Masya Allah, banyak banget ya. Bun, saya tadi ngomong nggak enak di keluarga, sholat taubat. Itu teman-teman, ya, itu. Nah, merawat terumbu karang ini karena disitulah letak energi, letak rezeki kita, teman-teman. Nanti kalau kita sudah menjadi creative thinkingnya beres ya, terus kita pandai merawat terumbu karang, waduh, nanti creative thinkingnya itu tinggal tinggal mungut tuh teman-teman. Gampangnya begitu ya. Tinggal mungut ya. Siapa yang memberikan itu? Ya Allah sebetulnya. Pada dasarnya ini adalah ilmunya Allah ya. Semua keajaiban itu hadirnya karena Allah ya, bukan karena kita ya. Karena kita atas ridha Allah ya. Nikmat banget teman-teman kalau kita sudah menemukan ruhnya di gua keajaiban, di critical thinking, teman-teman. Itu nikmat banget. Ya. Jadi eh, nanti, eh, tadi ya, setelah critical thinking, creative thinking, kita menguatkan LOP, ya. LOP kita belum tercapai. Cek lagi merawat terumbu karang kita, gitu ya. MTK kita belum beres-beres nih, merawat terumbu karang kita belum beres-beres. Cek lagi critical thinkingnya teman-teman. Itu critical thinking tadi jurusnya banyak banget ya. Yang paling banyak itu di critical thinking malah. Banyak banget jurusnya. Buka perisai, menurunkan garis kebenaran, memperbaiki dunia kuantum, masuk gua keajaiban, Quranic vibration. Itu di semuanya di situ teman-teman. La haula wa la quwata illa billah. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Di situ. Ih, dahsyat ya, seru banget ini. Wih, keren banget ya. Karena ilmu ini adalah, kalau kita bisa memperbaiki ini, kecerdasan spiritual, karakter religius, dan kecerdasan spiritual ini adalah kunci untuk kecerdasan selanjutnya, teman-teman. Makanya materi saya, tesis saya tentang kecerdasan spiritual dan karakter religius. Karakter religius itu adalah, ya ini, dalam 4C ini adalah bagian dari karakter religius. Kita berusaha terus memperbaiki diri kita. Ya. Nah, kecerdasan spiritual itu adalah bagaimana efeknya kita terhadap orang lain. Ya. Jadi dengan dengan didasari oleh pendidikan agama, dengan akidah, dengan tauhid yang benar, itu ya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman serius mau belajar lebih lanjut, ayo kita ngadain hibrid ya. Magnet Rizky itu saya siap keliling Indonesia. Itu nanti saya berkolaborasi dengan Korwil setempat ya, dengan CTMR setempat ya, untuk kita bisa memuliakan bersama ya. Karena kerjaan saya dulu juga memang keliling Indonesia teman-teman ya. Saya udah rindu nih dengan keliling Indonesia dengan membawa energi dahsyat. Bedanya kalau dulu saya membawa banyak dunia realita gitu kan. Tapi kalau sekarang saya membawa dunia kuantum. Dahsyat. Jadi C yang
selanjutnya itu adalah creative thinking. Silakan teman-teman wujudkan impian teman-teman di situ ya. Itu menjadi eh, dan critical thinking ini adalah bagian dari creative thinking, teman-teman ya. Di saat orang lain hanya bisa melihat kesalahan orang, ya. Di saat yang lain hanya bisa melihat, hanya bisa mengeluh, tapi kita mampu melihat energi berlian di antara pasir. Kita bisa mampu menemukan energi berlian diri kita. Kita mampu mengkritik diri kita sendiri. Kita mampu memperbaiki diri kita sendiri. Itu adalah bagian dari creative thinking, teman-teman. Jadi selamat ya. Jadi critical thinking tadi itu adalah bagian dari creative thinking. Jadi ibarat bola salju ya. Itu setelah creative thinking kita beres, setelah critical thinking kita beres, bertemu dengan creative thinking. Waduh, bola saljunya makin besar, makin dahsyat, teman-teman. Makin dahsyat bisa menjadi bola salju yang luar biasa. Bisa menjadi keajaiban yang luar biasa. Itu. Jadi magnet rezeki ini kalau kita terus ya berkolaborasi terus, dahsyat. Nanti Allah akan berikan keberkahan yang lebih banyak lagi kepada kita. Kita adalah saya dan sahabat semua itu sama-sama. Kita sama adalah makhluk akhir zaman yang sedang terus memperbaiki diri. Makanya saya adalah sahabat taubat, teman-teman ya. Saya juga sedang terus memperbaiki diri, teman-teman. Sambil saya memperbaiki diri, sambil saya share ilmu, sambil saya ini loh yang saya praktekkan supaya teman-teman bisa lebih ajaib gitu ya. Karena kecerdasan spiritual ini yang terdiri dari karakter religius dan yang dibangun oleh karakter religius ya, itu adalah kecerdasan pondasi menuju kecerdasan selanjutnya. Kecerdasan selanjutnya seperti apa? Kecerdasan berkomunikasi, ya. Kita menjadi pribadi yang pandai berkomunikasi. Kemudian kecerdasan keuangan. Nanti rezeki kita tambah banyak, gitu ya. Dinar kita tambah banyak. Ada a- ada puluhan ribu dinar yang kita miliki. Ada ratusan dinar, ribuan dinar, puluhan ribu dinar yang kita miliki. Kita kembali membangun peradaban Islam seperti peradaban di zaman Abbasiyah. Ya, pada saat itu para ulama itu dibayar pakai dinar, teman-teman. Ya, pada saat itu Islam berjaya ke seluruh dunia. Ya, Abdul Aziz, apa namanya, keturunan dari Umar bin Khattab, ya gitu. Masya Allah. Yuk kita bisa membangun peradaban Islam menjadi lebih baik lagi, teman-teman ya. Barakallah. Nah, jadi kalau kreatif, makanya tadi saya membahas kreatif thinking itu lebih banyak dan karena penggodokannya di situ. Nanti kalau kreatif thinking kita udah beres, ya beresnya mungkin nggak harus 100% ya. Tapi kita berproses terus walaupun beresnya, Bun, ya Allah dosa saya banyak banget Bunda. Saya baru 10%. Allahu Akbar. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita banyak, Allah suka, teman-teman. Allah happy mendengar hambanya mengaku dosanya itu. Allah happy. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju keajaiban, teman. Saya kreatif thinkingnya baru 1% ya, Bun. Nggak apa-apa. Baru 10% nggak apa-apa. Tapi kita terus berproses terus ya. Kita berproses terus. Sehingga ketika kita melakukan creative thinking, ya kita membangun. Karena tadi critical thinking itu adalah bagian dari creative thinking, gitu ya. Jadi LOP kita terwujud itu adalah perpaduan dari critical thinking dan creative thinking. Kita menjadi bola salju yang sangat besar. Ya, ya. Paham ya teman-teman ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi C yang pertama critical thinking, C yang kedua adalah creative thinking. Creative thinking selanjutnya itu adalah membangun taman. Ibarat rezeki itu seperti kupu-kupu, ya. Kita sudah paham ya, nggak perlu kita mengejar kupu-kupu. Bikin aja taman supaya kupu-kupu pada datang. Dan taman itu dimulai dari kreatif, dari critical thinking, lagi-lagi critical thinking, teman-teman.
Dengan cara apa? Dengan cara pikiran kita selalu positif, perasaan kita selalu happy, ya. Kemudian spiritual meter kita selalu bagus gitu. Spiritual meter itu apa? Kita maksudnya adalah kita memperbaiki niat, teman-teman. Kita memperbaiki niat. Itu yang disebut dengan apa namanya? Positif spiritual itu. Niatnya untuk apa? Niatnya kalau bisa jangan untuk dunia ya, teman-teman. Saya niatnya untuk dunia akhirat ya. Akhiratnya disebutin ya. Semoga Allah Allah berikan yang terbaik dunia akhirat kita. Ya. Jangan hanya jangan hanya mengejar dunia ya. Jadi nanti -3 lagi, lagi-lagi -3. Jangan itu jebakan ya. Jebakan ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian setelah membangun taman, kita bangun menjadi pribadi syariah yang berdaya ya. Kita bertekad untuk eh, Indonesia yang menjadi kita menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, oke. Itu Bu, kita boleh ditaruh di nanti di kolaborasi ya. Kita berkolaborasi membangun apa namanya Indonesia ajaib ya. Jadi creative thinking yang pertama itu adalah critical thinking sendiri itu sendiri. Kedua itu adalah impian yang sedang kita bangun ya. Mempraktekkan jurus-jurus magnet Rizki itu adalah bagian dari creative thinking, teman-teman. Ya. Ini adalah fenomena yang baru ya. Jurus-jurus magnet Rizki itu adalah fenomena baru, teman-teman. Ya. Fenomena baru era abad sekarang gitu. Panas meramu ya, supaya kita bisa terus mengembangkan ya. Semoga Pak Anas sehat selalu ya, semua CTMR juga sehat selalu, berkah mulia bahagia semuanya. Nah, kemudian creative thinking selanjutnya adalah tadi membangun taman ya, teman-teman ya. Nah, C yang ketiga itu apa? Kompetisi, berkompetisi. Selama ini kita berkompetisi itu dengan orang lain. Itu salah, teman-teman. Nah, makanya penting lagi ke critical thinking ya. Selama ini kita berkompetisi, kalau dia bisa, saya juga bisa gitu. Kalau dia bisa mencapai di sana, saya juga pasti bisa. Nah, harusnya kompetisinya itu adalah dengan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, insan MR itu adalah insan yang berkompetisi dengan diri sendiri. Hari ini saya harus lebih baik dibanding saya kemarin. Gitu terus ya. Makanya lagi-lagi critical thinking nih, teman-teman. Penggodokannya di critical thinking. Tadi kalau critical thinkingnya baru 1%, yuk naikin lagi gitu ya. Dengan cara merawat terumbu karang lagi, teman-teman. Memuliakan orang lain, terus memuliakan orang lain ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nanti tiba-tiba critical thinking kita menjadi 80% ya. Muhasabahnya tinggal yang sedikit-sedikit aja tuh ya, tinggal oleh sedikit-sedikit gitu ya. Gitu. Jadi selama ini kita harusnya berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Ya, kita terus memperbaiki energi kita supaya benar memiliki energi berlian. Gitu. Nah, C yang keempat baru kolaborasi ya. Kalau kita belum berhasil berkompetisi dengan diri kita sendiri, jadi mengenai berkolaborasi ini, collaboration ini mengenai kepantasan, teman-teman. Nah, ini perisai rezeki nih ya. Perisai rezeki orang-orang yang mengaku sudah belajar magnet Rizki. Belajar magnet Rizki, critical thinkingnya belum beres, ya. Langsung lompat ke creative thinking, ya. Impian, pokoknya saya fokus ke LOP, Bun. Itu, saya praktekkan apa namanya garpu tala terus menerus. Itu, betul. Mempraktekkan garpu tala itu terus menerus itu betul sekali ya. Tapi sebisa mungkin itu diperbaiki juga dunia kuantum kita, teman-teman ya, melalui critical thinking. Nah, kemudian eh apa namanya? Tercapai impiannya. Saya pengen, Bun, suami saya lebih baik lagi. Nah, saya pengen suami saya menjadi lebih baik itu berbicara mengenai kolaborasi, teman-teman. Apakah
Allah sedang memang sudah pantas kita ini memiliki suami yang lebih baik. Apakah Allah menilai kita pantas? Kita ini memiliki anak-anak yang bagus akhlaknya. Apakah Allah melihat kita sudah pantas bisa terus berkolaborasi, bisa misalnya bisa bekerja sama dengan di pengajian ya, bisa bekerja sama dengan komunitas yang lebih baik ya. Nah ini adalah mengenai kepantasan gitu. Bisa jadi kita hadirnya kita di tidak hadirnya kita di pertemuan yang baik ya, di pengajian atau di kajian atau di eh, apa pertemuan-pertemuan magnet rizki, bisa jadi ini adalah tadi hukum kolaborasi tadi teman-teman. Kenapa energi berlian kita belum ketarik nih dengan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Beda kalau sudah punya uzur syar'i ya, boleh uzur syar'i. Uzur syar'inya itu apa? Dahulukan merawat terumbu karang, ya. Dahulukan memuliakan miracle, triangle miracle. Dahulukan memuliakan pasangan, anak-anak. Baru kita boleh keluar. Baru kita bisa berkolaborasi, teman. Ya. Jadi kolaborasi ini adalah hadiah dari Allah. Sampai Allah akan terus mengangkat derajat kita. Awalnya si A berkolaborasi di rumah, berkolab bisa ya membangun rumah yang bertumbuh ya, bisa membangun rumah yang secara psikologis tenang, sakinah, mawadah, warohmah, bisa membangun rumah dengan apa pendidikan akhlak yang bagus gitu ya, gitu, dengan adab yang bagus gitu, dengan bisa membangun rumah, pokoknya keluarganya happy terus gitu kan. Nah nanti Allah akan naikkan derajat kita. Berarti kita sudah pandai berkolaborasi di rumah gitu ya. Dan sebelum berkolaborasi dengan pasangan, kita harus berkolaborasi dengan diri kita sendiri teman-teman. Ya, dengan cara 4C tadi, kita mau mengkritik diri kita sendiri, gitu ya. Kita mau memperbaiki diri kita terus menerus, gitu ya. Kita mau berkreatif thinking, kita mau berkompetisi dengan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi sampai pada akhirnya Allah memanggil kita, ya. Setiap pagi kita bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Alhamdulillah hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Berarti tugas kita di dunia belum selesai, teman-teman. Ya, berarti kata Allah ini nih hamba Allah yang ini nih masih bisa naik level, derajatnya masih bisa ditinggikan lagi. Ayo semangat kata Allah gitu. Ya, gitu. Nggak cukup di sini, naik level lagi, naik level lagi, naik level lagi itu ya. Ya, kalau di surga dinaikin levelnya, ya. Ada surga Aden, ya, surga Jannatun Naim, kemudian ada surga Firdaus, gitu. Semua, bayangkan teman-teman, nanti semua pintu surga memanggil teman-teman. Masya Allah, dahsyat. Masuk lewat sini aja, Bu, gitu. Bunda Dinar masuk lewat sini. Bunda Dinda, ayo masuk lewat sini. Bunda Erlinawati, ayo masuk lewat sini. Abang Fikon masuk lewat sini. Semua pintu surga memanggil kita. Bunda Ida Nurjana, Bunda Khairun Nisa, gitu kan. Pak Lukman. Bunda Ratri, wah semua pintu surga memanggil. Ada yang memanggil dari pintu sedekah, ada yang memanggil dari pintu kesabaran, ya. Ada yang memanggil dari pintu ridho, selalu ridho dengan takdir Allah. Ada yang memanggil dari pintu silaturahmi, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi ya dengan dunia luar ya. Dengan cara kita berkolaborasi dengan diri kita sendiri dulu teman-teman. Makanya ini ilmu magnet rizki ini penting kita praktekkan untuk kita berkolaborasi dengan diri kita, teman. Kita mengharap keajaiban. Bunda, saya punya saya punya anak angkat ya, Bun, gitu. Saya kok merasa tidak dihargai ya oleh anak angkat saya.
baik anak angkat atau anak kandung gitu ya teman-teman gitu. Padahal dulu saya memberikan, dulu saya membesarkan dia gitu kan, dengan memeras keringat gitu kan, peluh berteteskan darah gitu kan gitu, sampai menangis darah saya. Dia nggak tahu prosesnya. Sampai sekarang setelah dia berhasil, lupa sama saya Bun sebagai orang tuanya. Dibiarkannya saya hidup sendiri. Dia asik hidup dengan anak, dengan pasangannya, dengan anak cucunya, dengan anaknya. Nah, ini hati-hati. Berarti ini critical thinkingnya belum beres, teman-teman. Ya, jadi critical thinking ini adalah cara untuk kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Gitu. Makanya kita harus menjadi pribadi yang terus melakukan critical thinking dengan terus happy. Nah, tanpa sadar ya. Nah, terutama teman-teman yang sedang punya amanah ya, yang sudah punya amanah besar ya. Semoga amanah itu adalah bagian dari Allah mendidik kita menjadi seorang pengusaha. Ya, saya berpositif thinking ketika teman-teman kemarin apa mengambil amanah. Saya berpositif thinking teman-teman itu adalah orang-orang yang sangat positif, orang-orang yang sangat saya yakin impian saya tercapai gitu kan. Karena waktu itu kan belum mengenal Magnet Rizky ya, belum mengenal 4C gitu kan. Seharusnya saya yakin impian tercapai, lakukan dulu critical thinking nih, ya kan? eh, Potensi apa nih yang bisa menghalangi saya mencapai impian gitu ya gitu. Jadi ibaratnya remnya dilepas gitu. Selama ini kita fokus mengejar impian tapi nginjak rem terus gitu ya. Jadi insya Allah apapun takdir yang terjadi saat ini, entah kondisinya teman-teman sedang dikejar-kejar debt collector misalnya ya, insya Allah di sini nggak ada ya, atau sedang dikejar-kejar amanah. Aduh, saya kalau ketemu sama orang itu nggak enak banget, Bun. Itu rasanya, Bunda. Nah, cek masuk lagi ke critical thinking ya. Nanti kalau kita critical thinkingnya udah beres, kita masuk creative thinking enak. Kita masuk ke kompetisi enak, ya. Dan kita masuk ke kolaborasi lebih enak lagi. Tandanya kita sedang diangkat derajatnya menjadi pengusaha sukses. Kita belajar dari kasus kemarin ya. Ternyata banyak sekali Bunda yang saya pelajari Bun dari kondisi yang tidak enak kemarin ya. Punya amanah banyak, punya dikejar-kejar debt collector, kemudian nggak bisa ketemu tetangga, rasanya malu bun saya sama tetangga bunda gitu ya. Itu adalah bagian dari detox rezeki ya, dan detox rezeki itu masuk di bab critical thinking ya. Jadi semangat teman-teman ya untuk menjadi pribadi 4C: critical thinking, creative thinking, kompetisi, and kolaborasi gitu ya. Alhamdulillah. Sudah 1 jam tidak terasa teman-teman ya. Sudah mendekati zuhur. Ini semoga kajian ini menjadi penyemangat ya kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan kalau ada pertanyaan ya di chat boleh ya. Ada Bunda Yesi nih dari Batam ya. Baru gabung Bunda Yesi. Nanti simak rekamannya ya gitu. Nah, jadi oh ya, ada salah satu disiplin kata. Menurut teman-teman, disiplin kata ini masuknya kemana? Critical thinking, creative thinking, kompetisi, atau kolaborasi. Dan ada lagi jurus kerangkeng uang. Kerangkeng uang juga nih, masuk critical thinking, creative thinking, kompetisi, atau kolaborasi. Ada yang bisa bantu saya? Ya, kalau saya lebih senang masuk ke critical thinking semua, teman-teman. Ya, disiplin kata. Aduh, kok kata-kata saya ada yang belum ini ya tepat. Nah, segera ketika kita sedang menemukan disiplin kata, eh, kita tidak tepat berkata yang tidak berenergi berlian, segera menurunkan garis kebenaran.
Astagfirullahaladzim. Ya, kita juga manusia biasa ya, Bun. Terima kasih Bunda Dinar ya. Kita juga manusia biasa, Bunda. Ya memang karena eh, ini karena magnet rezeki ini magnet ilmu yang luar biasa ya, teman-teman ya, gitu. Kita juga harus memahami mengenai ilmu psikologi ya. Kita juga ya mungkin eh, tapi nggak boleh lama-lama ya, teman-teman, ketika ngomong tidak disiplin. Astagfirullahaladzim. Pada saat itu juga cepat memperbaiki diri kita, gitu ya. Disiplin kata itu jadi penting banget ya. Bego lu. Nah, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Misalnya gitu ya, kita menemukan sesuatu hal yang tidak nyaman banget gitu ya. Ada orang yang keren banget di depan gitu kan. Udah, misalnya nih, misal apa ada ada mobil ya. Kalau motor masih mending, mobil gitu. Ngasihnya sen kiri tapi kenyataannya belok kanan gitu kan, itu bisa menyebabkan kecelakaan gitu kan, kecelakaan mencelakakan kendaraan lain gitu tanpa sadar mungkin terwujud muncul gitu gitu. Nah, untuk bilang mindalik ya, jadi jangan sampai gitu. Eh, nah, itu adalah bagian dari critical thinking, berarti taman kita ya, tadi kan kita lagi membangun taman tuh. Dengan kita berbicara yang tidak baik ya, berarti taman kita sedang tidak baik tuh, teman-teman. Pikiran kita sedang tidak baik, perasaan kita sedang tidak baik gitu. Ya. Jadi fokus lagi terus benerin diri kita. Astagfirullahaladzim. Jadi kata-katanya harus berenergi dahsyat semua. Iya, betul teman-teman. Ya. Nah, kerangkeng uang itu juga bagian dari critical thinking. Kerangkeng uang itu ada pada dasarnya itu adalah mengelola hawa nafsu kita. Mengelola hawa nafsu kita, kita diajarin sama Allah membangun keuangan yang lebih baik lagi. Kita diajarin sama Allah menjadi pribadi yang kaya raya, itu dengan melakukan kerangkeng uang. Ya. Kerangkeng uang ini adalah menyelamatkan uang kita dari inflasi. Inflasi itu adalah perampok. Ya, terima kasih Bang Fikon. Kritikal itu membangun kekuatan pribadi sebagai insanul kamil. Betul. Itu. Kita terus, jadi dasarnya di situ. Tanya tentang LOP, misal punya impian punya rumah cash. Otak kiri menanyakan how, otak kanan bisa saja menerima. Cukup kontradiktif, bagaimana buat menyelaraskan itu. Nah, iya betul ini. Sekarang itu kan banyak ya teori mengenai otak kiri, otak kanan ya. Nah, ini setelah saya pelajari ya teman-teman gitu. Di dunia neuroscience, otak kiri dan otak kanan itu kita tidak bisa hanya menggunakan otak kanan tanpa otak kiri. Tidak bisa. Mentang-mentang nih orang otak kanannya kuat gitu. Saya mau otak kanan. Oh, kamu nih otak kiri terlalu banyak mikir. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu berbicara kamu nih otak kiri gitu. Itu tanpa sadar garis kebenaran kita lagi tinggi teman-teman ya. Masya Allah dahsyat banget nih magnet Rizky ini. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan saya zaman dulu yang sebelum saya mengenal magnet Rizky, waduh saya bisa bisa mengenali sesuatu hal yang menjadi pertanyaan saya gitu ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Betul, salah satunya adalah pertanyaan dari Pak Lukman gitu ya. Otak kiri menanyakan why and how gitu kan. Otak kanan yakin nih. Jadi sebetulnya kita ini otak kiri dan otak kanan itu tidak bisa memilih salah satu. Kita bisa sayangnya memang ada orang yang menggunakan otak kiri, ibarat gini ya, ibarat ibarat apa ya, ibarat jalan itu, otak kanan itu di depan duluan, ya kan? Kan otak kanan itu membangun impian, ya kan? Sesuatu hal yang belum terwujud gitu. Sama seperti magnet Rizky, ya itu berbicara. Ide-ide Pak Nasrullah itu dalam yang Pak Nasrullah ceritakan dalam merawat terumbu karang ya, bercerita tentang monyet, tentang jerapah, tentang ikan, itu adalah bagian dari otak kanan ya. Bercerita itu adalah bagian dari otak kanan ya. Nah, itu perlu kreativitas. Jadi otak kanan itu adalah
otak yang penuh dengan kreativitas. Nah, otak kiri itu adalah mengkontrol. Aman nggak nih? Ya, ibarat tadi kita nyetir mobil. Otak kanan kita, ah, yakin nih nyampe ke Surabaya dalam waktu hanya 12 jam, gitu kan. Dari Jakarta ke Surabaya hanya nyampe dalam waktu 12 jam. Saya yakin. Itu otak kanan kita, ya. Nanti di Surabaya saya mau makan apa? Rawon ya, lontong balap. Aduh, enak banget tuh ya. Terus apa rujak cingur yang khas yang Surabaya gitu kan. Nah, itu otak kanan kita udah bermain ya teman-teman ya. Nah, otak kiri menyiapkan sebetulnya. Gimana caranya perjalanan kita dari Jakarta ke Surabaya itu dalam kondisi aman, nyaman, selamat, sehat semuanya. Jadi benar-benar nanti begitu nyampe otak kanan, nyampe Surabaya, tercapai tuh impian mau makan makanan khas Surabaya itu, gitu ya. Gitu. Jadi, itulah itulah cara Allah menyayangi kita. Itu bagian dari rahmat Allah, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang berseberangan, bukan sesuatu hal yang waduh, otak kiri ini hobinya menghalang-halangi otak kanan terus gitu kan. Bukan seperti itu ya, bukan itu. Justru otak kiri ini adalah justru mengantarkan supaya impian kita tercapai. Ibaratnya tuh menyiapkan tangganya, menyiapkan rambu-rambunya, menyiapkan jalan tolnya. Ya, otak kanan udah enak aja. Langsung yang penting nanti bakal ketemu sama jalan tol gitu kan. Otak kiri tidak berpikir seperti itu. Bener nggak nih bakal ada jalan tol di sana? Karena untuk menuju 2 jam Jakarta Surabaya 12 jam itu harus masuk jalan tol terus dan kondisi fisik mobilnya harus prima. Nah, itu otak kiri, teman-teman. Ya, gitu. Jadi otak kiri dan otak kanan ini berkolaborasi. Nah, makanya saya bilang kreatif thinkingnya tuh, critical thinkingnya diberesin dulu ya, gitu. Supaya tangganya tuh enak jalannya. Ya, kita pengen naik ke lantai 2, tapi tangganya nggak disediain. Nah, yang menyediakan tangga tuh biasanya otak kiri, teman-teman. Itu. Nah, di critical thinking inilah. Jangan kita lompat pengen ke creative thinking, tapi tanpa melakukan critical thinking, karena critical thinking itu adalah bagian dari creative thinking juga, teman-teman. Itu ya. Jadi menyiapkan tangga, menyiapkan how-nya, menyiapkan why-nya ya untuk menuju impian ya, untuk menuju itu adalah demi otak kanan. Jadi otak kiri itu ibaratnya pegawainya otak kanan ya, teman-teman ya. Otak kanan itu bosnya, otak kiri itu adalah pegawainya gitu. Nah, kalimat kontradiktif ini yang sebetulnya tidak ada, Pak Lukman. Ya. Nah, ini eh, kalau enaknya kalau udah belajar magnet Rizky, kemudian amazing quantum, makanya teman-teman yuk belajar magnet Rizky. Tidak ada yang kontradiktif. Satu sama terhubung, ya. Semuanya sudah berada dalam takdir Allah yang terbaik. Otak kanan kita sudah membayangkan sesuatu, otak kiri kita berpikir sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, kelihatannya berlawanan gitu. Sebetulnya itu adalah bagian dari sunatullah. Yang nggak boleh itu adalah otak kiri bekerja tanpa otak kanan. Nah, berarti pegawai bekerja tanpa perintah bos nih, teman-teman. Emang bisa ikut magnet rezeki, hutang saya lunas. Nah, akhirnya kita nggak action-action. Nah, itu yang nggak boleh. Itu bakal menjadi perisai rezeki. Nah, kalimat cukup kontradiktif ini bukan muncul dari otak kanan Pak Lukman, tapi muncul dari otak kiri Pak Lukman. Gitu ya. Jadi kita juga paham, oh ini yang ngomong otak kiri nih, gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya adalah dalam rangka kehati-hatian itu ya juga memang perlu teman-teman ya, gitu. Jangan sampai kita babak belur ya. Karena pengalaman itu adalah mahal, gitu ya. Kita juga bisa eh, belajar. Makanya penting ilmu. Kita belajar terus dari orang-orang yang sudah mempraktekkannya, gitu.
Jadi bagaimana buat menyelaraskan itu? Ya menyelaraskannya itu adalah bahwa otak kiri itu bekerja untuk otak kanan, gitu ya. Emang bisa, Bun, tercapai impian eh dengan garpu tala? Bisa. Kita harus yakin dulu bisa, gitu ya. Kita harus yakin dulu bisa. Itu otak kanan. Nah, gimana caranya? Nah, ternyata tadi ada critical thinking yang perlu kita perbaiki ya, kata Pak Fikon. Nah, membangun kekuatan pribadi sebagai insanul kamil. Itu ya. Ya. Kita membahasnya kekinian lah. Jadi memang ini adalah ilmunya para ulama, ilmunya guru-guru kita ya yang dibahas secara kekinian gitu ya. Karena kita hidup di zaman now ya, jadi kita juga harus update terus ya dengan ilmu-ilmu sekarang gitu ya. Jadi kita juga tidak gegap terhadap dunia, tidak gagap terhadap teknologi. Kita juga tidak kita juga terus menyambut perkembangan zaman. Ya, kita tidak menyalahkan zaman. Kita, oh ternyata dengan kita menggunakan kata critical thinking, kita menggunakan kata 4C, tanpa sadar otak kita tuh seperti dikasih dopamin ya, seperti dikasih perangsang untuk untuk belajar positive thinking lagi terhadap terhadap zaman gitu ya. Karena kita nggak boleh menjadi pribadi yang apa sih namanya antipati dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang nggak bisa diomongin. Zaman sekarang maksiat di mana-mana. Gitu. Korupsi di mana-mana. Gimana Indonesia mau maju? Gitu. Jadi sengaja saya menggunakan 4C tadi ya teman-teman. Critical thinking, creative thinking, kemudian apa namanya? Kompetisi dan kolaborasi. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya Pak Lukman. Ya, kita sudah memasuki waktu zuhur. Ya, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan ya. Tadi kerangkeng uangnya, yuk teman-teman kita saving melalui Dinar Khairul Rozikin. Saya wakil resmi Dinar Khairul Rozikin. Ya, semoga ini adalah jalan, karena tidak ada jalan lain kecuali jalan keberkahan. Dan insya Allah Dinar Khairul Rozikin itu adalah bagian dari keberkahan tersebut. Ya, di sini juga ada SBMR, Bu Suprapti, terus siapa lagi nih? Itu ya. Silahkan teman-teman. eh saya terbuka untuk menyambut teman-teman ya ikut lebih dengan serius ya di Magnet Rizky Business Academy ya, karena ini adalah bagian dari supaya kita terus bisa berkolaborasi ya dengan negeri, bagian dari kompetisi juga ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dibanding kemarin gitu ya, melalui Dinar Khairul Rozikin ya. Dan Dinar Khairul Rozikin itu adalah cara untuk mewujudkan creative thinking kita gitu ya. Dan dinar khairul razikin juga adalah cara untuk critical thinking terhadap keuangan kita. Ya. Dengan kita bergabung melalui MRBA, bergabung menjadi anggota bisnis Magnet Rizky Business Academy, insya Allah teman-teman sedang mempraktekkan 4C. Critical thinking, creative thinking, kompetisi, and kolaborasi. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan sholawat Magnet Rizky, teman-teman. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Tutup juga dengan eh, doa di Quran surat Al-Maidah, di situ disebut terkata khairul razikin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Masya Allah, dahsyat ya. Kalimat khairul razikin
kita ukir di dalam dinar khairul razikin. Semoga ini membuat Allah makin cinta kepada kita, makin sayang kepada kita. Semoga ini adalah cara kita untuk rahmat Allah selalu bersama kita. Salam satu sama terhubung, Amin. sampai ketemu, ilaliko. Bahagia bersama teman-teman, membangun cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya sahabat semua. Bu Suprapti, Bunda Dinar, Bunda Dinda, Pak Fikon, kemudian Bunda Erlinawati, Alhamdulillah Bunda Resi. Terima kasih banyak Pak Lukman, Bu Ratri, ya Barakallah, Bu Amin. Yesi, Terima kasih Bu juga. Yani. Berkah-berkah untuk semuanya. Amin. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.